Ya, terima kasih. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Bidan. Baik, Ya. alhamdulillah ya Bu ya, dari pas Alhamdulillah. habis persalinan. Ya. Ya Ibu kesini bareng sama siapa? Bareng sama suami. Bareng sama suami. Ya. Dede bayi gimana, dijagain sama siapa? Alhamdulillah, ada di rumah sama neneknya. Oh, sama neneknya Iya, dijagain. dijagain. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Sebelumnya gimana, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau bertanya Bu Bidan, ini kan anak pertama kami. Jadi saya belum tahu apakah masa nifas itu Ibu Bidan. Oh, Ibu belum tahu masa Iya, nifas belum itu? tahu. Jadi gini ya Bu ya, masa nifas itu adalah masa dimana setelah persalinan sampai alat-alat reproduksinya itu kembali pulih seperti sebelum hamil. Nah, ya masa nifas itu berlangsung 42 hari atau 6 minggu. Itu Ibu. Bu Bidan, hal-hal apa saja yang harus saya hindari dalam masa nifas? Hal-hal yang harus Ibu hindari itu ya Bu ya, yang pertama jangan membuang air susu yang pertama kali keluar dari payudara atau yang disebut juga dengan kolestrum. Nah, kenapa? Karena di dalam kolestrum itu terdapat antibodi yang dapat membuat si dede bayinya itu tidak mudah sakit gitu ya Bu, buat daya tahan badannya itu ya Bu ya. Gitu. Terus yang kedua itu Ibu jangan membersihkan payudara itu menggunakan satu betadin, kedua alkohol, yang ketiga itu sabun ya Bu ya. Karena kenapa? Karena sisa dari bahan-bahan tersebut bisa tertinggal di payudara Ibu. Kemudian yang ketiga, Ibu jangan menggunakan gurita terlalu kencang ya Bu ya. Dan itu karena sebenarnya gurita itu dapat menghambat peredaran darah Ibu. Kan Ibu sekarang lagi masa pemulihan pemulihan dari si persalinan kemarin. Nah, kemudian yang keempat itu Ibu jangan menempelkan daun-daunan ke kemaluan Ibu ya Bu ya, atau ke badan Ibu yang sakit dan juga ke badan si dede bayinya kayak gitu ya Bu ya. Ibu juga harus tahu ya Bu ya, tanda-tanda bahaya pada masa nifas ya Bu ya. Yang pertama, pendarahan dari jalan lahir Bu ya. Terus yang kedua itu keluarnya cairan berbau dari jalan lahir. Kemudian yang ketiga itu bengkak di wajah, tangan, kaki, sakit kepala atau kejang-kejang ya Bu ya. Kemudian yang keempat itu demam yang lebih dari 1 hari atau terus-menerus itu demam Bu ya. Kemudian yang kelima itu payudara bengkak, merah, rasa nyeri atau rasa sakit ya Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu Ibu itu terlihat sedih, kemudian susah makan kayak gitu ya Bu ya, rasa depresi kayak gitu. Itu tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Nah, jika Ibu mengalami tanda-tanda bahaya atau yang tadi yang saya sebutin ya Bu ya, segera mungkin Ibu langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat ya Bu ya. Supaya ditindaklanjuti pemeriksaannya. Karena kebanyakan pada masa nifas itu 69% itu meninggal setelah persalinan dan 50% itu meninggal setelah 24 jam dari masa nifas. Seperti itu Ibu ya. Jadi gimana, paham apa yang sudah saya jelaskan? Iya, paham Ibu Bidan. Ibu, jika Ibu sudah paham apa yang tadi saya jelaskan, nah Ibu apa saja sih yang harus Ibu hindari pada masa nifas itu? Ya, yang harus saya hindari pada masa nifas yang pertama itu jangan membuang air susu pertama yang keluar dari payudara saya. Terus yang kedua, jangan mengolesi payudara dengan sabun, alkohol ataupun betadin. Dan juga yang ketiga, jangan mengikat perut terlalu kencang dengan gurita. Yang keempatnya, jangan menempelkan daun-daunan
kepada kemaluan dan juga kepada luka terhadap saya ataupun bayi saya. Baik, Ibu sudah Ya, paham ya Bu ya, ya apa yang tadi alhamdulillah saya sudah jelaskan. paham. Nah, Ibu juga jangan lupa apa saja sih tadi tanda-tanda yang bahaya pada masa nifas ya Ya, Bu ya. ya. Itu harus sangat dilihat gitu ya Bu, karena jika tidak itu akan berdampak kepada Ibu Ya. gitu ya Bu ya. Ya. Gimana, sudah paham kan ya Bu ya? Sudah Ibu Bidan, Tentang terima masa nifas. kasih. Iya. Gimana, ada yang mau saya bantu lagi? Sudah, alhamdulillah sudah paham saya semuanya tentang masa nifas. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Hati-hati ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.